Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu dan anak-anakku sekalian, untuk minggu depan kita menggunakan jadwal baru. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara memahami jadwal shift siang dan shift pagi ya. Baik, untuk jadwal yang di shift siang dan shift pagi itu adalah jadwal kelas 10 dan kelas 11 saja. Nah, di sini ada jadwal shift. Untuk pagi kelas 11 jadwalnya sudah dijelaskan di sini ya, dan ini untuk siang kelas 10 dan jadwalnya juga sudah dijelaskan di sini. Jadi untuk kelas 11 dari mulai tanggal 31 Oktober sampai 4 November itu datangnya pagi-pagi setiap hari. Nanti pulangnya ini ya. Untuk hari Senin saja itu 11.45. Dan untuk siangnya kelas 10 untuk hari Senin itu masuknya 12.30 atau jam ke-7. Pulangnya jam 16.15 atau jam ke-10. Untuk Selasa sampai Jumat masuknya jam 11.05. Kenapa 05? Karena di sini diperkirakan selama 5 menit ada pergantian shift ya, pergantian shift kelas. Jadi akan memakan waktu kurang lebihnya 5 menit lah. Nah, untuk pengaturan jadwalnya memang ketika dilihat di jadwal ini tidak ada perbedaan ya, sama saja dengan yang biasa. Hanya saja ketika pelaksanaannya itu sedikit berbeda. Contohnya di sini untuk shift pagi itu yang ditandai dengan warna ungu di sini ya. Nah, dengan warna ungu ini untuk kelas 11 ya. Jadi apapun jadwalnya kalau masuk ke dalam warna ungu ini itu untuk kelas 11 nanti ya. Nah, untuk yang oranye di sini untuk shift siang atau kelas 10. Jadi nanti kalau ada kelas 10 yang kebetulan belajarnya di jam ke-1 sampai ke jam ke-6 atau yang di ungu ini berarti harus menggunakan penugasan karena kelas 10 tidak hadir di pagi hari ya. Nah, untuk kelas 11 juga sama ya. Berarti kelas 11 di yang area oranye ini itu penugasan. Jadi tidak tatap muka. Seperti itu cara menerjemahkannya. Nah, contohnya ini kelas 10 TGPA ya. Kelas 10 TGPA itu kan datangnya jam 12.30 ya, hari Senin itu. Berarti mulainya itu dari sini, dari bahasa Sunda. Seperti itu. Nah, untuk hari Selasa mulainya dari jam ke-6. Dari mulai pipas, berarti tinggal 1 jam pipasnya di sini. Rabu, Kamis, Jumat juga sama, dimulai dari DPK dan informatika. Oke, kita coba di kelas yang lain, misalkan 10 PPLGC. Ya, 10 PPLGC itu kelas 10, berarti datanya siang. Untuk hari Senin masuknya langsung matematika ini 12.30. Untuk Selasanya berarti ada di sini kan. PIPA 1 jam, tinggal 1 jam, DPK tinggal 1 jam, informatika tinggal 1 jam. Seni, nah di sini 1 jam awal ya, mengawali. Seperti itu. Jadi di sini. Jadi walaupun nanti hanya tinggal 1 jam tetap harus belajar ini. Ya, misalkan PIPAS ini kebagian 1 jam untuk Pak Eka. Nah, terus sisanya yang 2 jam ini gimana? Ini untuk penugasan. Nah, terus apakah minggu depan akan belajar PIPAS yang 2 jam ini? Ya, minggu depannya lagi nanti akan di rolling ya. Jadi untuk pagi minggu depannya akan kelas 10 dan untuk siang itu kelas 11. Jadi dengan jadwal yang sama nanti akan di rolling gitu. Jadi kadang yang 1 jam, kadang yang 2 jam untuk PIPAS ini. Nah, kita coba pindah ke yang kelas 11. Nah, contohnya 11 ULPB. Kelas 11 UPLBB ini kelas 11 kan ya, masuknya pagi. Otomatis areanya ada di sini. Nah, dia mulai dari upacara, kegiatan bimbingan wali kelas sampai dengan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya di sini 11.45. Khusus hari Senin. Untuk Selasa
dari mulai konsentrasi kalian sampai dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Rebo juga sama, Kamis juga sama, Jumat juga sama, sampai dengan pukul 11 di sini. Ya, di sini kan tinggal bahasa Indonesia, sejarah, PJOK, konsentrasi kalian di sini gitu ya. Nah, di sini kan ada PJOK nih, 2 jam ya. Jadi hanya 1 jam. Bagaimana ini? Ya terpaksa berarti hanya 1 jam ini bisa dipakai untuk persiapan PAS misalkan. Teori ya di kelas, tidak beranjak ke lapangan karena 1 jam ini sangat tanggung gitu ya. Contoh lagi misalkan kelas 11 OTB, dari mulai upacara sampai dengan konsentrasi kalian di sini yang 1 jam ini gitu ya. Dan untuk Selasa sampai Jumat sampai dengan ini ya 1 jam. Memang rata-rata di perubahan atau di shift ini rata-rata 1 jam semua di terakhir di sini ya. Makanya harus cerdas dalam mengatur pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, diperkirakan. Dan dengan adanya shift siang dan shift pagi ini tentunya harus berkurang ya korupsi waktunya, yang biasanya datang disuruh jam 7 mulai jam 8 gitu kan, disuruh pulangnya jam 15.30, jam 15 sudah pulang. Itu kan sudah korupsi waktu. Nah, dengan shift siang dan shift pagi ini masa sih korupsi gitu kan? Waktunya sudah sangat-sangat dikurangi untuk tatap muka ini. Jadi pulang jam 16.15 ini, pulanglah jam 16.15 gitu. Jadi jangan dikurangi gitu ya. Dan Bapak dan Ibu gurunya juga otomatis akan berkurang kan belajar tatap mukanya kelas 11 dan 10 ini. Gitu. Kalau dimulai jam 11 lebih 5 ya masuklah jam 11 gitu, atau jam 11 lebih 5 lah maksimal gitu. Jadi jangan dikurangi. Jadi jangan sampai disuruh jam 11.05 masuknya jam 12 atau jam ke-7 gitu. Itu korupsinya sangat dahsyat sekali gitu ya. Tolong untuk Bapak Ibu guru juga sama, masuknya tepat waktu, karena shift ini sudah sangat-sangat mengurangi jam tatap muka. Seperti itu, mohon untuk kerjasamanya. Dan untuk anak-anakku sekalian juga sama, ditingkatkan kedisiplinannya, minimalnya untuk persiapan PAS gitu ya. Yang maksimalnya ya harus selama-lamanya melaksanakan kedisiplinan dengan baik dalam hal pembelajaran. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.